Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunopiau Khairunisa dengan NIM A2212547. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bogoraya. Saya dari semester 2, kelas 2B. Pada video kali ini, saya akan melakukan pengamatan kemampuan pengucapan bunyi bahasa pada 2 orang anak sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Saya akan meminta kedua anak tersebut untuk menyebutkan huruf abjad A sampai Z, kemudian menganalisis bunyi yang belum dapat diucapkan dengan tepat, berdasarkan dengan teori fonologi bahasa Indonesia. Yuk kita simak videonya. Namanya siapa? Ola. Ola. Nanti ikutin aku ya. Ya. Ini huruf A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, O, O, P, P, Q, Q, R, M, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z. Yeay, terus dulu. Terus, terima kasih ya. Ya. Namanya siapa? Umurnya berapa tahun? 4,5. Ya, nanti ikutin aku ya. Ya, ini huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yeay, terus dulu. Yeay, terima kasih ya. Iya. Analisis kemampuan berbahasa pada anak usia 3-5 tahun berdasarkan teori fonologi bahasa Indonesia. Pada video ini, saya menganalisis kemampuan berbahasa 2 orang anak berdasarkan teori fonologi bahasa Indonesia, yaitu kemampuan anak dalam menghasilkan dan mengucapkan bunyi bahasa. Anak pertama yang bernama Gamila Naura Zaida, bisa dipanggil Naura atau Ola, berusia 3 tahun. Berdasarkan hasil pengamatan, Naura masih mengalami kesulitan dalam mengucapkan beberapa bunyi konsonan. Misalnya bunyi G diucapkan menjadi D, bunyi K menjadi T, bunyi Q juga menjadi T, dan bunyi R diucapkan menjadi L. Hal tersebut merupakan kondisi yang masih wajar untuk anak seusianya. Menurut teori fonologi, anak usia sekitar 3 tahun masih berada pada tahap perkembangan artikulasi. Organ bicara seperti lidah, bibir, langit-langit mulut, dan koordinasi otot bicara belum berkembang secara sempurna, sehingga bunyi-bunyi yang syarat pengucapannya lebih sulit sering diganti dengan bunyi yang lebih mudah diucapkan. Misalnya, bunyi R memerlukan getaran lidah sehingga sering diganti menjadi L, sedangkan bunyi K dan G yang dihasilkan di bagian belakang lidah sering diganti menjadi T dan D yang diucapkan di bagian depan lidah. Oleh karena itu, kesalahan pengucapan tersebut masih termasuk proses perkembangan bahasa yang normal pada anak usia 3 tahun. Anak kedua yang bernama Rafka Arsha Pratama, biasa dipanggil Asa atau Aca, yang berusia 4 tahun 10 bulan. Berdasarkan hasil pengamatan, Arsha sudah mampu mengucapkan huruf dan bunyi A sampai Z dengan benar. Tidak ditemukan kesalahan pengucapan pada bunyi vokal maupun konsonan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan fonologis Arsha sudah berkembang dengan baik pada usia sekitar 5 tahun. Umumnya, anak telah menguasai hampir seluruh bunyi bahasa Indonesia karena perkembangan organ bicara,
kemampuan motorik dan koordinasi alat ucap sudah semakin matang. Selain itu, kemampuan tersebut juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, kebiasaan berkomunikasi, serta stimulasi bahasa yang diterima anak setiap hari. Dari kedua tersebut, kesimpulannya, berdasarkan teori fonologi bahasa Indonesia, Naura yang berusia 3 tahun masih berada pada tahap perkembangan bunyi bahasa, sehingga kesalahan pengucapan yang dialaminya masih tergolong normal. Sementara itu, Arsa yang berusia 4 tahun 10 bulan telah menunjukkan perkembangan